Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 24. 2 Tawarik pasal 24 mulai ayat yang pertama. Ini sungguh waktu-waktu yang sangat menentukan. Virus corona belum selesai, ada berita lagi, ada flu yang baru di Cina yang akan kemungkinan flu baru yang akan kemungkinan jadi adiknya corona. Ya, dan bukankah kita terus akan ada di dalam lingkungan yang seperti itu? Hanya kepada Tuhan saja kita bisa percaya dan mengandalkan Tuhan. Bersyukur bahwa kita bisa beribadah tetap sampai saat ini. Saya minggu lalu melayani di Solo dan pendetanya katakan seharusnya tanggal 5 Juli kami di Solo baru boleh ibadah, Pak. Dan saya katakan kalau 5 Juli saya tidak bisa, kalau dulu batalkan aja tidak apa-apa, saya katakan. Dan mereka katakan enggak, Pak, tetap aja. Dan itu pun dikatakan tanggal 5 Juli boleh ibadah hanya 1 jam. Bukankah kita ini mendapat kemurahan? Ya. Dan akhirnya minggu barusan mereka nyewa gedung, cuma hanya seberapa, tapi nyewa gedung di Hotel Haris. Lumayan rasanya itu kalau persembahannya tidak banyak, tekornya banyak. Ya. Tetapi saya melihat jiwa-jiwa yang begitu haus akan Tuhan. Dan bahkan ketika kami ibadah 2 jam lebih, ada suami dari jemaat yang tidak suka, memang dikatakan melaporkan ke pihak hotel dan melaporkan kepada pemerintah di Solo. Kok itu ibadah 2 jam lebih dikatakan, dan akhirnya dapat teguran. Nah, tetapi yang saya mau katakan bahwa kita ini bersyukur bahwa kita bisa ibadah seperti sekarang ini dan masih tidak dibatasi. Sayang kalau tidak digunakan, karena di dalam kitab Amos dikatakan akan ada waktunya orang mencari firman, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ya. Jadi mari gunakan waktu sebaik mungkin, karena ini waktu pemurnian. Saya bersyukur di Solo saya menyampaikan tentang Joshua, Musa hambaku sudah meninggal, sekarang kau dan saya katakan ini generasi yang baru. Tahu-tahu kemarin saya dapat kabar dari jemaatnya, Pak, Bapak Daniel Cipto meninggal jam 11. Nah, kok sesuai ya Pak sama firman? Ya. Jadi Tuhan tetap berbicara, dan memang ini generasi yang baru Tuhan akan bangkitkan. Bahkan saya melihat banyak perubahan. Kalau dulu dari zaman Papi sampai zaman saya beberapa waktu yang lalu, doa hari Kamis itu biasanya orang-orang yang sudah di atas dewasa kan ya. Jangan katakan sudah tua loh, di atas dewasa. Ya. Dan itu jumlahnya biasanya maksimal sampai 6 orang aja. Hari Kamis yang barusan lengkap dari remaja, ya kan, muda, dewasa, dan lebih dari dewasa. Dan banyak loh, 20 orang. Itu nanti kalau saingan sama ibadah hari Rabu itu seru ya jumlahnya. Saya berharap sih memang akan lebih banyak lagi. Saya tidak mengharapkan penderitaannya lebih banyak, tapi memang itu hukumnya. Semakin dikasih penderitaan biasanya baru doa. Ya, tapi untuk GBPS janganlah, lebih baik doa dulu dan tidak ada penderitaan. Ya, lebih asiknya gitu. Ya. Nah, di tengah-tengah virus corona pun saya di Solo, ternyata saya dan menyangka masih banyak yang minta doa. Saya melayani 2 pelepasan
dan aneh-aneh. Salah satunya ada yang mengatakan begini, wanita datang dan minta doa karena selama hidupnya tidak pernah menstruasi, sehingga setiap pacarnya yang mengetahui hal ini ketika perempuan ini jujur memundurkan diri secara teratur. Dan katakan ini dapat pacar baru, Pak. Sudah tahu tapi kok bertahan, minta doa. Ketika saya berdoa, saya kemudian dapat penglihatan dan saya katakan pada perempuan ini begini, kamu sering ketika tidur sendiri seperti ada orang kan yang tidur bareng kamu, dan dia kan. Dan ketika saya berdoa, wah dia manifest, batuk-batuk, muntah-muntah. Ada lagi yang seorang bapak mengatakan, saya stres Pak, sampai sudah 2 kali nyoba bunuh diri. Ya. Dan ketika didoakan juga ternyata manifest juga. Dan macam-macam penyakit. Ada yang istrinya penyakit, ada kista di rahimnya. Suaminya stroke, sudah 2 kali lengkap. Istrinya kista, suaminya stroke. Jadi banyak masalah. Sehingga bukankah seharusnya kita ini memang melekat kepada Tuhan? Sungguh hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Kemarin sore gembala dari gereja di Solo itu telepon saya. Bisa telepon apa enggak, ada jemaat saya yang tidak sempat didoakan karena yang membutuh terlalu banyak. Jadi ada sisa. Jadi kemarin baru didoakan lewat HP. Ya. Nah, saya sih mengharapkan jemaat di sini jangan minta didoakannya. Jemaat di sini yang mendoakan, ya kan? Kan lebih enak mendoakan kan daripada didoakan. Ya, kalau didoakan ada sakit. Nah, jadi banyak orang yang membutuhkan kita. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Tadi saya juga dapat telepon, Pak Yusa, bisa besok ke Surabaya. Ada apa? Ini ibu ini saya sudah kenal baik, karena kalau pabriknya dia buka pabrik baru juga selalu manggil saya. Dia katakan, ini beli rumah di sampingnya, kok kegiatannya pernah dipakai untuk doa segala macam, jadi minta didoakan. Nah, saya katakan ya tidak masalah, usahakan pagi ya Bu, saya katakan, karena siang saya harus sudah pulang. Kenapa? Karena harus doa, di sini ada doa, dan mereka sanggup. Tetapi saya sungguh yang saya inginkan bukan saya yang mendoakan terus, tetapi saya inginkan kesaksian dari jemaat yang mendoakan orang atau jemaat dari gereja lain dan mereka diberkati. Ya. Ini waktunya kita harus sungguh-sungguh menjadi berkat. Nah, 2 Tawarik pasal 24 ayat yang pertama tentang Raja Yoas dikatakan, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Di dalam kitab, referensinya di dalam kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 21. Di sana dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada yang mengajar dia, ya, mengajar Raja Yoas ini. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka,
pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera, tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, mengapa kau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkannya di depan pintu gerbang rumah Tuhan, lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat, mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membarui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan Yoas berumur 7 tahun ketika dia menjadi raja. Sebelum Yoas, maka neneknya Atalia itu mengambil alih kekuasaan menjadi raja. Jadi ketika ayah dari Yoas ini meninggal, maka Yoas dan saudara-saudaranya itu kemudian menjadi ancaman bagi Atalia neneknya, sehingga semua anak-anak dari ayah Yoas ini semuanya dibunuh. Tetapi Yoas itu diselamatkan ya oleh keluarganya, dan kemudian disembunyikan di bait Allah. Dan yang memimpin untuk keselamatan dari Yoas itu adalah Imam Yoyada, dan itu dijaga ketat berlapis-lapis. Kalau Anda baca di dalam 2 Raja-Raja 12 itu dijaga ketat. Jadi dari Yoas bayi sampai umur 7 tahun, dan ketika umur 7 tahun baru Yoas dinobatkan menjadi raja. Dan singkat cerita, Atalia marah besar, tetapi Atalia kemudian dibunuh, sehingga Yoas menjadi raja. Itulah latar belakang dari cerita ini. Kemudian ayat kedua dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada mengajar dia.
Jadi sebenarnya sangat penting hubungan antara bapak rohani dan anak rohani. Yoas dikatakan melakukan apa yang benar selama Yoyada yang memimpin dia, yang mengajar dia, yang melindungi dia itu masih hidup. Di akhir cerita nanti kita lihat bahwa ketika Imam Yoyada meninggal, maka Yoas itu tidak melakukan perintah Allah lagi. Dia kemudian menjadi penyembah berhala. Di sanalah masalah demi masalah mulai bermunculan. Ya. Jadi betapa pentingnya kita itu terhubung dengan pemimpin rohani dan diajar oleh pemimpin rohani dan tunduk kepada pemimpin rohani. Bahkan secara jasmani saja kalau kita perhatikan, kenapa Cina bisa menjadi negara yang begitu luar biasa? Anda perhatikan, orang-orang Cina itu hormatnya pada orang tua, luar biasa. Iya, mereka tidak percaya Tuhan, tetapi mereka begitu hormat pada orang tua, sehingga mereka menjadi negara yang maju. Hanya masalah waktu ketika seorang anak tidak hormat kepada orang tua. Hanya masalah waktu, anak itu akan hancur. Hanya masalah waktu ketika jemaat itu tidak hormat pada pemimpin rohani. Hanya masalah waktu, orang itu akan hancur juga. Dan jelas di sini, kalau Anda perhatikan di dalam catatan firman Tuhan, bahwa bagaimana seorang yang dipimpin oleh orang yang rohani, mereka akhirnya berhasil. Keberhasilan itu tidak pernah lepas dari naungan, dari pimpinan, dari bapak rohaninya. Yosua dibawa ke kepemimpinan Musa, Timotius dibawa ke kepemimpinan Paulus, Elisa dibawa ke kepemimpinan Elia. Bayangkan dari banyak nabi-nabi murid Elia, hanya Elisa yang begitu tunduk. Dan dikatakan tugas dari Elisa itu bukan tugas yang terhormat, bukan belajar terus seperti murid yang lain, tetapi tugas Elisa dikatakan dia yang menyiapkan air dan mencucikan kaki dari Elia. Wow. Tetapi orang yang melakukan pekerjaan hina ini bagi pemimpinnya, ternyata dia yang terpilih. Seringkali kita meremehkan soal penundukan diri, baik anak kepada orang tua, baik jemaat kepada gembala. Pak, kami sebagai anak pasti tunduklah pada orang tua. Oh tidak. Masalah tunduk itu masalah hati. Ketika kita dinasihati, ditegur, ketika kita dimarahi, apakah kita ikut marah? Nah, ketika kita ikut marah, maka berarti hati kita tidak tunduk. Bisa marah, terpaksa, tetapi hatinya tidak tunduk. Jemaat ketika ditegur, apakah tunduk? Bisa marah, bisa bertahan, tidak pindah, tetapi hatinya menggerundel, itu tidak tunduk. Di akhir zaman ini, Tuhan akan menegakkan kerajaan Allah, dikatakan. Ketika kita berbicara kerajaan, maka di sanalah otoritas itu akan berbicara sangat kuat. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Selama Imam Yoyada hidup dan mengajar Yoas. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang terakhir, 1 Tesalonika
terakhir pasal yang kelima dikatakan ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Lihat nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika, juga dia katakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan. Berarti ini pemimpin rohani. Paulus katakan, kami minta supaya kamu menghormati mereka, bukan supaya pemimpin ini merasa hebat, bukan, tetapi supaya jemaat Tesalonika itu hidup di dalam naungan otoritas atau payung pengurapan dari pemimpin itu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan, memimpin kamu dalam Tuhan. Dan dikatakan begini, dan yang menegur kamu. Bagaimana kalau kita ditegur oleh pemimpin kita? Apakah marah atau tunduk? Di sanalah sebenarnya kita menentukan apakah kita akan hidup di dalam berkat atau hidup di dalam kutuk. Dan yang menegur kamu supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Saya sederhanakan, supaya kamu menghormati mereka dan mengasihi mereka. Selama jemaat tidak menghormati, mudah marah, mudah tersinggung, bertindak semaunya sendiri, tunduk kalau itu menyenangkan sesuai dengan hatinya, marah tersinggung kalau tidak sesuai dengan hatinya, maka selama itu juga mereka tidak akan mengalami terobosan demi terobosan rohani. Bahkan kalau kita perhatikan, seringkali kita bingung, kenapa ibadah sudah, si B, si A, ibadah sudah, perpuluhan sudah, pelayanan sudah, ya. Tapi kok tidak selesai-selesai, masalah demi masalah, sakit, penyakit dan sebagainya, kok tidak selesai-selesai? Jangan-jangan karena mereka tidak tunduk dan tidak berada di bawah payung pengurapan seorang pemimpin yang di atas mereka. Betapa pentingnya ini kita perhatikan, karena kita sudah masuk di akhir zaman sungguh-sungguh. Anda jangan anggap enteng, karena Cina sekarang sudah rajin perang. Ya, Cina rajin perang dengan India, dan perangnya itu di dekat Indonesia. Jadi, ayo sungguh-sungguh. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini kenyataan. Pikirkan sungguh-sungguh bahwa kita menginginkan Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalau saya perhatikan hamba Tuhan ini, Bapak Daniel Cipto yang dipanggil Tuhan, dia masih memimpin doa pagi, doa subuh jam 5. Dan pesannya yang ditekankan, setia, setia, setialah di rekamannya. Setia, setia. Jam 11 dia kena serangan jantung dan mati. Siapa tahu kita? Pertanyaan, kita mau bawa apa ketika menghadap ke Tuhan? Kalau kita tahu masih 3 tahun lagi kita bisa
Oleh karena itu mari sungguh-sungguh saya kadang merasa heran begini, melihat sikap dan kebanyakan orang, bahkan orang Kristen. Jujur, sebenarnya banyak dari mereka tidak percaya bahwa ini akhir dari akhir zaman. Sangat mengerikan kalau sudah itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, tidak percaya. Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya Yesus akan segera datang, penganiayaan besar-besaran, bencana besar-besaran akan terjadi, maka kita akan meninggalkan kegiatan-kegiatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kita pandang ini tidak diperlukan lagi, tidak utama lagi, demi kelayakan kita menghadap kepada Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen bahkan bertindak seolah-olah Tuhan dalam kita. Saya percaya tidak lama lagi Anda akan mendengar orang-orang tiba-tiba masuk di sedot tanah yang hancur ke sedot. Anda akan mendengar gempa demi gempa akan terjadi, dan saya berharap itu tidak terjadi di sini. Saya berharap kita hanya mendengar saja ya. Karena saya tetap ingat omongan guru PMB saya itu, Pak Latif, katakan begini. Ingat ya, Madura ini awalnya tidak ada. Madura ini muncul dari kumpulan batu karang yang numpuk-numpuk jadi Madura. Jadi kalau ada gempa dekat-dekat Madura agak kencang dikit, Madura bisa hilang. Ya. Jadi saya ingat itu omongan itu ketika SMP, dia katakan seperti itu. Ya. Hanya di dalam Tuhan loh kita aman. Sungguh kita harus mempersiapkan diri kita. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selama ada yang memimpin kita, selama ada yang menegur kita, selama ada yang mengajar kita, bahkan saya mau tekankan, kita perlu dipimpin, kita perlu ditegur, kita perlu diajar supaya kita bisa selalu hidup dalam kebenaran. Karena namanya manusia itu sebentar tobat, sebentar benar, kemudian kelihatannya suka ya jalan lurus, miring gitu, nggak tahu jauh nantinya. Perlu ada yang selalu mengingatkan, perlu ada yang selalu menegur. Oleh karena itu inilah gunanya kita beribadah, mendengar firman. Harapkan firman yang disampaikan setiap kita ibadah itu menegur kita. Karena itu yang akan membuat kita selalu hidup dalam kebenaran, diselaraskan. Bahkan dikatakan ayat 3, Yehoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Ingat, ini hidup dalam perjanjian lama dan ini adalah raja. Jangan niru-niru. Anda mengatakan pada saya, Pak Yusa, pilihkan saya, carikan 2 cewek untuk istri saya. Jangan ya. Ini tidak berlaku ya. Tetapi yang kita bisa ngerti adalah bahkan dalam urusan rumah tangga pun seorang raja tunduk kepada pemimpin rohaninya. Bisa bayangkan itu? Itu tidak mudah. Seorang raja yang punya otoritas, yang punya kekayaan, yang mempunyai kuasa, tetap tunduk di bawah kepemimpinan pemimpin rohaninya. Yehoyada. Wow, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ada kalanya saya berani mengatakan ketika seseorang konseling mau menikah pada saya, ada kalanya saya katakan begini, saya lihat
lebih baik kalian putus, jangan dilanjutkan. Tetapi seringkali mereka tidak mengikuti nasihat saya. Enggak. Apalagi kalau sudah buat undangan kan ya, nasihat tinggal nasihat. Tetapi seumur hidup tinggal di neraka. Ya kan? Pemimpin rohani mempunyai dan mempunyai otoritas, diperlengkapi kemampuan oleh Tuhan untuk menjaga anak-anak rohaninya, untuk melihat mengarahkan masa depan anak-anak rohaninya. Itu sudah otoritas yang Tuhan percayakan kepada pemimpin rohani. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi Yoas. Dari mereka Yoas mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan dalam rumah tangga, dalam masa depan, pemimpin rohani ini Yoyada itu menentukan akan masa depan dari Raja Yoas. Ayat 4. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Karena pada zaman neneknya Atalia, rumah Tuhan itu menjadi rumah yang hancur-hancuran, ya, menjadi tempat yang najis, ya, barang-barangnya, barang-barang berharganya diambil. Itu yang terjadi, sehingga Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Nah, yang kita petik dari pelajaran ini adalah bahwa Yoas sungguh-sungguh mengikuti ajaran dari Imam Yoyada, sehingga dia itu mengutamakan rumah Tuhan. Dia itu memikirkan hal-hal yang rohani, bagaimana membuat langkah-langkah rohani, bagaimana membangun rumah Allah. Loh, ini kalau tidak diajar oleh pemimpin rohani seperti Yoyada, namanya raja, mungkin kesukaannya adalah berperang supaya wilayahnya bisa semakin luas. Tetapi Yoas tidak seperti itu. Dia diajar secara rohani oleh Imam Yoyada, sehingga dia mempunyai kerinduan. Aku ingin memperbarui, aku ingin memperindah, aku ingin memajukan bait Allah. Wow. Dan saya mau tekankan, mungkin banyak orang mengatakan, aku itu luas. Kenapa kok tidak memperluas daerahnya saja? Kok ini bait Allah yang dibangun? Ingat Yesus katakan, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan singkat cerita, dana diatur bagaimana. Dana yang sudah tidak jalan menurut hukum Musa, pajak itu kemudian Yoas usahakan supaya itu jalan kembali. Dan kita tahu, kita sudah baca tadi bagaimana kemudian dana itu terkumpul dan pembangunan itu terjadi, ya. Pembangunan bait Allah terjadi. Saya tidak akan bahas itu dan tidak bahas ayat per ayat karena panjang. Kita akan lompat sekarang di dalam ayat 14, kalimat terakhir dikatakan, sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 dikatakan, ingat, api itu jangan sampai padam. Api itu harus terus menyala. Itu di dalam kitab Imamat, saudara. Di sini kita lihat, sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Artinya ada api yang terus menyala selama
selama Yoas tunduk di bawah kepemimpinan Imam Yoyada, api di rumah Allah itu terus menyala. Wow. Anda boleh lihat gereja-gereja di mana pendetanya diatur oleh jemaat, oleh orang-orang kaya, dan mereka pendetanya tunduk kepada orang-orang ini. Anda lihat, Anda coba beribadah di sana, Anda tidak akan pernah menikmati api yang menyala. Di sini bahkan raja pun tunduk di bawah imam, dan di bawah kepemimpinan Imam Yoyada dikatakan, selama kepemimpinan Imam Yoyada, api itu terus menyala. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan sudah diatur dan dia tunduk kepada orang-orang, mungkin orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang berjasa, maka pada waktu itulah api itu akan padam. Bukan hanya menguji, api itu akan padam. Oleh karena itu Paulus mengatakan, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Betapa pentingnya kita menghargai otoritas. Sungguh banyak hal-hal yang tak terduga akan terjadi di depan, dan kita butuh perlindungan, payung pengurapan di mana kita beribadah. Saya kalau keluar kota menemukan orang-orang yang bermasalah yang aneh-aneh. Ya. Bagaimana orang tidur ditemani setan dan akhirnya ada pernah mens, ya kan? Ini aneh. Dan bersyukur itu tidak terjadi di GBBS Pamekasan. Jadi ini sangat penting. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Ayat 15, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Bukan 80 tahun ya. Ingat, iman kita harus berkembang. Ya, Musa mengatakan di dalam Mazmur 90 kan, kalau tidak salah, umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Tetapi ingat, itu dikatakan Musa untuk orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang selalu jatuh bangun, yang selalu memberontak, yang ada di padang gurun. Tetapi rencana Tuhan sendiri yang berfirman, umur manusia hanya 120 tahun saja. Dan kita lihat di sini bahkan Imam Yoyada pun matinya umur 130 tahun ketika ia mati. Saya senang baca ayat ini. Anda perhatikan di sini. Yoyada menjadi tua dan lanjut umurnya, lalu matilah dia. Tidak ada kata sakit ya. Ini kalau yang normal orang akan lebih percaya begini. Yoyada menjadi tua dan kesehatannya mulai terganggu, dan dia mulai sakit-sakitan, dan setelah beberapa tahun dalam keadaan sakit, matilah dia. Nah, itu kehidupan yang normal menurut pikiran pengalaman orang dunia. Tetapi menurut firman Allah, inilah yang benar. Menjadi tua, lanjut umur, lalu mati. Ya. Tidak ada yang disusahkan, tidak ada yang direpotkan. Jangan sampai mati, dan jangan sampai sakit 2 bulan atau bahkan setahun. Anda tidak ada yang nangisi ketika Anda mati.
Semuanya akan katakan, bahkan anak-anak Anda, cucu Anda, oh puji Tuhan, cepat mati sudah, selesai sudah. Jangan. Tapi kalau mendadak seperti ini, ya tanpa sakit kemudian mati, ya. Oh saya percaya ini banyak yang nangis, banyak yang nangis. Yoyada menjadi tua. Biarlah ini kita hafal supaya ini yang kita alami. Kalau Yesus tidak segera datang, biarlah ini yang terjadi. Bahwa kita menjadi tua, lanjut umur, lalu mati. Tidak ada sakit parah, sakit tak tersembuhkan, tidak ada. Ya. Lalu mati. Ini rencana Tuhan. 16. Ia dikuburkan di kota Daud, di samping raja-raja. Karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya, bahwa Imam Yoyada adalah orang yang sangat terhormat. Dia mengajar Yoas sehingga menjadi raja yang hidup yang benar. Dia mengajar Yoas sehingga mencintai rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan. Dia membuat api di dalam rumah Tuhan terus menyala. Imam Yoyada hidup di dalam kesehatan ilahi, bahkan panjang umur. Dan yang terakhir, Imam Yoyada bahkan dalam matinya pun dia dihormati. Dia hanya seorang imam. Kelihatannya hanya dia yang bukan raja yang ditulis dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, berarti di tempat penguburan raja. Selama saya baca sepertinya hanya Imam Yoyada yang dikuburkan di penguburan raja-raja. Bahkan raja-raja yang tidak benar, ya, bahkan nanti Yoas yang kemudian menyimpan dari imannya setelah Yoyada itu meninggal, Yoas kemudian menjadi penyembah berhala dan matinya pun dia tidak dikuburkan di pemakaman raja-raja. Wow, ya, itu sangat menakutkan. Lihat ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Sejak itu Yoas mendengarkan akan nasihat-nasihat pemimpin Yehuda ini. Ya, dia tidak mempunyai tudung rohani lagi. Dan kemudian dikatakan ayat 18, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Lihat di sini bahwa mereka meninggalkan rumah Tuhan, dikatakan mereka kemudian menyembah berhala. Kejatuhan secara rohani kemudian akan diikuti oleh kejatuhan secara jasmani. Bagaimana akhirnya Yoas baru mengalami kekalahan, dia diserang oleh Hazael dan tidak bisa mengalami kemenangan. Dia harus nyogok, dia ambil semua barang-barang berharga di bait suci dan dijadikan sogokan kepada Hazael supaya berhenti, jangan nyerang. Padahal di waktu Imam Yoyada, di bawah otoritas Imam Yoyada, Raja Yoas selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu dia bertahan, dikatakan 40 tahun dia berkuasa. Itu luar biasa. Dan mereka tertimpa murka, dikatakan.
19, ini Tuhan begitu baik. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami, saya mau katakan, kita tidak pernah bisa mempersalahkan Allah. Karena Allah tidak akan menjatuhkan hukuman sebelum Dia memperingati, sebelum Dia menegur kita. Dia akan tegur kita supaya kita bertobat dan kita bebas dari hukuman. Tetapi yang terjadi seringkali kita tidak mau menerima teguran itu. Kita bahkan mungkin marah kepada nabi-nabi. Dan kita lihat nanti bahkan anak dari Imam Yoyada yang dikuasai oleh Roh menegur akan Raja Yoas, dan akhirnya anak dari Yoyada yang begitu berjasa untuk Yoas sendiri yang berarti sampai dalam level Raja Yoas kejatuhannya tidak tahu berterima kasih. Istilah sederhananya, air susu dibalas air tumpah. Ya. Jadi jangan remehkan ketika rasa haus dan lapar kita akan Tuhan mulai berkurang. Jangan remehkan itu. Ketika Anda dahulu beribadah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, kemudian Anda terlalu banyak, capek juga, sudah kurangi aja, kurangi. Jangan remehkan. Tingkat penurunan secara rohani yang kemungkinan orang tidak akan cap kita. Wah, orang itu sudah berubah. Oh tidak. Orang-orang akan katakan normal. Tetapi ingat, ketika kau sudah merosot secara rohani, maka kemerosotan secara jasmani akan mengikuti. Itu yang akan terjadi. Yoas mengalami kemerosotan secara rohani terlebih dahulu, baru kemudian yang lain merembet. Tetapi sebelum murka Allah itu datang, Tuhan utus nabi-nabinya, bukan hanya satu. Di sini dikatakan, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, berarti lebih dari satu. Jangan mengatakan, wah Tuhan sih gak tegur. Nah, tidak. Kalau kita perhatikan, kita bisa mendengar suara Tuhan, baik melalui firman yang disampaikan pada waktu kita ibadah seperti ini. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui hati nurani kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui mungkin anak-anak kita yang bicara, keluarga kita yang bicara, teman kita yang bicara. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Banyak cara Tuhan akan sampaikan. Bahkan kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita ibadah, mungkin ada jemaat yang bernubuat dan itu untuk kita. Kita mungkin langsung menerima doa nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Banyak cara Tuhan bicara. Dan kalau sampai 1, 2, 3 dan seterusnya kita tidak taat, maka kita akan sampai dalam level engkau menerima murka Tuhan. Tetapi murka Tuhan itu tidak akan langsung kita bersalah sekarang Tuhan langsung murka. Dia adalah Allah yang panjang sabar, sehingga dia bukan hanya utus satu nabi, 2 nabi, disebutkan nabi-nabinya. Berarti banyak. Oleh karena itu, sebelum murka Allah ada 7 meteran, ada 6 sangkakala. Sangkakala yang ke-7 baru isinya murka Allah. Jadi peringatan demi peringatan. Ya. Gunung yang hancur, bintang yang jatuh,
peringatan yang Tuhan adakan. Tetapi ingat, saya mau tekankan, dan saya selalu katakan, bukankah saya selalu katakan, di akhir zaman ini jangan sampai kita jatuh. Kenapa? Suka, bisa-bisa Anda tidak akan kembali lagi, karena kedurhakaan semakin meningkat. Dan Anda akan melihat orang-orang di sekeliling Anda, orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Aku tidak sama, orang banyak temanku. Sehingga Anda akan menjadi keras hati, keras. Tetapi Tuhan banyak sabar, Dia akan tegur, Dia akan tegur, Dia akan tegur. Tetapi bagi kita di sini, saya ingatkan, ayo jaga rasa lapar dan haus akan Tuhan itu, supaya kita tidak merosot secara rohani dan bahkan kita berdosa secara jasmani akhir. Terus pegang Tuhan kita erat-erat di akhir zaman ini. Ayat 19 kembali, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Lihat, Tuhan kita baik, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh, nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Paulus katakan kepada Timotius, beritakan Injil, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena akan tiba waktunya orang-orang tidak bisa mendengarkan lagi dan tidak mau mendengarkan pengajaran yang benar. Mereka akan pilih guru-guru yang bisa membuat telinga mereka itu enak mendengarkan. Mereka akan kumpul dengan orang-orang yang akan memuji-muji bahwa engkau baik, engkau itu luar biasa. Kok mirip ya dengan motivator yang ada di gereja ya sekarang ya. Dan kalau keras, gereja besar tidak mau terima hamba Tuhan yang menegur. Mereka inginkan hamba-hamba Tuhan yang memotivator. Nah, ayo lihat sekarang. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Ayat 20. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria. Sakaria berarti ini seorang imam yang dikuasai Roh Allah, berarti imam yang bertindak sebagai nabi ya. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Lihat di sini. Kamu tidak beruntung, kamu tidak diberkati, kamu tidak makmur. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Perhatikan sungguh-sungguh. Tidak pernah Allah manusia itu mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Dari sejak kejatuhan Adam, Adam yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari Adam. Adam, di manakah kau? Ya. Dan saya mengatakan juga, Allah tidak pernah meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan Allah. Tetapi Anda harus ingat, Allah kita juga adalah Roh Kudus yang hatinya lembut. Ketika kita meninggalkannya, maka tidak usah diusir, Roh Allah itu akan meninggalkan kita. Ketika Anda tidak mau nurut, satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya, sekalipun engkau kadang-kadang di gereja, saya mau katakan, jangan-jangan Roh Allah sudah meninggalkan.
Ini ayat sangat menakutkan. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Ia meninggalkan kamu. Ini ayat sangat menakutkan. Tetapi bukannya mereka bertobat, mereka ditegur. Bukannya mereka bertobat. Ayat 21 mengatakan, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dan atas perintah Raja Yoas mengatakan, lempari dia dengan batu sampai mati. Mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas, perhatikan ini, dicatat ini firman Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Bukankah ini sangat menakutkan? Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada. Ingat bahwa Imam Yoyada itu melindungi Yoas ketika dia masih bayi sedemikian rupa menghadapi neneknya, yaitu Ratu Atalia. Itu menakutkan. Bayangkan demi berkuasa semua cucunya dibunuh. Bayangkan, biasanya kalau yang namanya nenek atau kakek itu lebih sayang ke cucu daripada ke anaknya. Bisa bayangkan demi kekuasaan Ratu Atalia ini mau membunuh semua cucunya, hanya Yoas yang selamat. Dan ketika Imam Yoyada melindungi Yoas, menyembunyikan Yoas, bukankah sebenarnya Imam Yoyada mempertaruhkan nyawanya? Dan orang yang sudah mempertaruhkan nyawanya sedemikian rupa, anaknya sekarang demi kebaikan Yoas juga, justru Yoas bunuh anak dari Imam Yoyada. Sehingga jelas dikatakan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada. Yang kita petik pelajaran yang ada, ingat, jadilah orang yang tahu membalas budi. Yoas tidak tahu membalas budi. Yoas orang yang sangat jahat. Dia pernah menerima kebaikan, dia pernah menerima ajaran dari Yoyada, dia pernah menerima semua pengalaman kerohanian dari Imam Yoyada. Seharusnya tugas dari Yoas sekarang adalah melindungi anak Yoyada, yaitu Imam Sakaria. Tetapi bukannya melindungi seperti yang dia alami, yaitu dilindungi Imam Yoyada, justru Yoas yang memberi perintah lempari dengan batu sampai mati. Sehingga Alkitab mengatakan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu, terhadap dirinya. Secara sederhana, Yoas adalah orang yang tidak tahu balas budi. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Wow, ini imam yang bertindak sebagai nabi yang mengatakan seperti ini. Ingat, perkataan nabi punya otoritas yang sangat kuat. Dari semua kelima jawatan, perkataan nabi itu yang paling punya otoritas. Dan sampai mengatakan begini, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas.
Tahukah Anda bahwa sekalipun kita mengatakan Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda, ingat, itu adalah kehendak kita dan mulut kita yang mengeluarkan pengampunan, ya. Tetapi perhatikan, manusia roh kita, seringkali kita juga tidak tahu, ternyata manusia roh kita, hati kita, tanpa kita ketahui, dia menjerit kepada Tuhan, meminta keadilan Tuhan. Buktinya, ketika Habil dibunuh oleh Kain, bukankah Tuhan mengatakan darah Habil mencuri, meminta keadilan? Anda baca di kitab Wahyu juga, kalau tidak salah meterai yang kelima, bagaimana di balik kaca itu ada jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Tuhan, balaskan darah kami yang tertumpah. Mereka menjerit. Tetapi ketika mereka dibunuh di muka bumi, saya percaya yang keluar dari mulut mereka adalah Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi di dalam roh mereka, ternyata roh mereka, hati mereka menuntut pembalasan dari Tuhan. Wah, itu ngeri, sangat ngeri. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, dikatakan ayat 23, tentara Aram, nah di sini mulai, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka, dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Mereka itu menyogok. Anda boleh baca lebih jelas di dalam dua raja-raja itu, dan dua raja-raja pasal 12 ayat 1 sampai 21. Di sana lebih jelas. Bahkan untuk sogokan mereka kurang, mereka ambil semua barang-barang berharga di bait suci itu, semuanya diambil untuk nyogok. Jangan serang kami, sudah kami memberikan upeti, damai, damai. Nah, ayat 24 ini sangat mengerikan. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, musuhnya itu sedikit, ya, sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas dengan jumlah yang sedikit. Padahal berkat dari Tuhan yang harus dilepaskan oleh seorang imam adalah satu orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Tetapi kalau engkau meninggalkan aku, kutuknya itu terbalik. Walaupun kau 1000 orang, engkau akan lari dengan 1 orang, dibalik. Dan ini yang terjadi. Bahwa ketika kita sudah jatuh sedemikian rupa, ingat, Anda mungkin dahulu hidup dalam berkat, tetapi sekarang engkau sendiri yang memilih hidup dalam kutuk. Banyak, selalu sakit, selalu sakit, selalu sakit, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang soal keuangan, ya, selalu tengkar. Oh, itu kutuk jelas, ya, itu kutuk. Kalau rumah tangga sudah tengkar terus, kurang terus, sakit-sakitan terus, masalah demi masalah terjadi beruntun. Ingat, jangan-jangan, Pak, tapi saya kan sudah didoakan Pak dahulu pelepasan. Ingat, jangan-jangan kau pernah diberkati dan kau mulai mengalihkan imanmu pada berkat. Dan rasa haus dan lapar yang engkau sudah miliki dahulu itu mulai berkurang, dan bahkan engkau tidak punya rasa haus dan lapar yang Tuhan lagi. Di sanalah engkau sendiri yang memilih. Aku milih untuk
Hati-hati di sini. Sungguh, kita harus sungguh hati-hati dengan kerohanian kita. Bukankah sangat mengenaskan ayat 24? Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang menjadi musuh dari umatnya sendiri. Karena kalau bukan Tuhan, tidak mungkin musuh dengan jumlah sedikit bisa mengalahkan umat Yehuda ini yang jumlahnya lebih banyak. Ya kalau zaman sekarang tergantung nuklirnya lebih canggih mana ya. Tapi kalau zaman dulu sudahlah 95% kemenangan itu diperoleh karena jumlah yang lebih banyak. Tetapi ini sampai dalam taraf seperti itu. Dalam taraf seperti itu. Sungguh kita harus andalkan. Kalau saya perhatikan sekarang, bahkan orang yang punya uang banyak pun tidak bisa keliling dunia kan? Kenapa? Karena sebenarnya gereja Tuhan sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Kita harus kembali. Selagi masih ada waktu, kita harus kembali bertobat. Kalau tidak, kejatuhanmu hanya menunggu waktu. Itu akan tiba-tiba yang masih ada, tiba-tiba ya. Kenapa? Karena setan memang selalu siap untuk menghancurkan kita. Di ibadah hari ini saya sampaikan tentang Ayub. Bagaimana ketika setan dikasih kesempatan untuk menghancurkan Ayub dan keluarga dan harta miliknya. Begitu semangatnya, begitu serakahnya, tidak dihancurkan sedikit-sedikit. Dalam satu hari semua kekayaannya, semua unta Ayub hilang. Dalam satu hari 10 anaknya mati. Dalam satu hari lembu sapinya dijarah orang. Dan yang tidak masuk akal itu, setan itu tidak bikin secara alami. Bahkan dikatakan, wow, datang api dari langit untuk membakar domba-dombanya Ayub. Itu kok dah mikir setan itu kan ketahuan kalau itu setan kan dia kan. Artinya setan itu begitu serakahnya loh, ya, begitu ingin sekali dalam satu sekali sabut hilang semua itu setan. Kenapa kita bisa bertahan? Alkitab katakan Tuhan membuat pagar sekeliling kita. Itu sebenarnya tanpa disadari oleh banyak orang, kita ada sampai saat ini karena Tuhan memagari kita. Bahkan di ayat yang lain, Tuhan membuat malaikat-malaikatnya menjadi pagar berapi di sekeliling kita. Ayat 25. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuh Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Matinya bukan mati di dalam peperangan, berarti dia mati bukan secara terhormat. Dia mati dibunuh anak buahnya. Dia mati, ini istilahnya kalau kita mau katakan orang kaya kalah sama orang miskin, ya. Bos kalah sama bawahan, tidak ada kehormatan sama sekali. Bahkan setelah mati pun
dikatakan ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Oh, ngeri sekali. Dia tidak mendapatkan penghormatan di akhir hidupnya. Bahkan di kematiannya dia tidak dihormati. Lalu kalau di akhir hidupnya dan di dalam kematiannya ini, dia tidak mendapatkan kehormatan. Apa yang mau diceritakan pada keturunan selanjutnya? Ayat 26 dan 27. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat anak Simea, perempuan Amon, dan Yosabat anak Simri, perempuan Wa, tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah. Semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Catat ayat 27. Tentang anak-anaknya, saya tertarik dengan yang ayat kalimat selanjutnya. Dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia. Bahwa Raja Yoas adalah seseorang yang sering mendapatkan pesan firman Tuhan, baik selama dia masih di bawah kepemimpinan Imam Yoyada, atau bahkan setelah dia mulai jauh, Tuhan mengirimkan pesan-pesan melalui nabi-nabinya. Dan biarlah kita semua juga jangan seperti Imam Yoyada, tetapi sungguh-sungguh perhatikan ucapan-ucapan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada kita, baik melalui saya sebagai hamba Tuhan, baik melalui persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Saya percaya banyak pesan-pesan ilahi yang Tuhan sampaikan, baik melalui hati nuranimu yang berbicara. Jangan keraskan hati, dengarkan suara hati nuranimu, dan engkau akan hidup dalam berkat Tuhan. Api itu akan terus menyala sepanjang umur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati.